Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, setelah dilakukan perbaikan pagar pengaman tribun yang sempat ambruk, Jakarta International Stadium kembali siap untuk digunakan. Pihak pengelola stadion juga melakukan penguatan seluruh pagar pengaman tribun, baik yang berada di tir atau lantai 1, 2, dan 3. Coba buat kuota berita, ayo. Setelah sempat ambruk, pagar pengaman Tribun Utara Tier 1 Jakarta International Stadium sudah kembali berdiri. Tak hanya diperbaiki, seluruh pagar pengaman tribun baik yang berada di Tier 1 maupun Tier 2 dan 3 kembali diperkuat dengan pengecoran agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi. Robohnya tembok sepanjang sepertiga Tribun Utara diakibatkan kesalahan dalam pengaturan penonton, sehingga terjadi penumpukan penonton di satu titik. Terlebih, pagar yang roboh ini disiapkan sebagai penghalau penonton memasuki area lapangan sesuai standar FIFA dan tidak kuat untuk menahan beban massa yang berlebih. Setelah proses pengerjaan pengecoran keliling selesai dilakukan, rencananya stadion terbesar di Indonesia ini sudah siap kembali digunakan pada pertengahan Agustus mendatang. Kami ya dari proyek sudah memperbaiki ya untuk pagar keliling. Ini Pak, terlihat ya di sisi utara yang kemarin sempat roboh itu sudah kita lakukan perkuatan dengan short beton keliling. Jadi tidak hanya yang kemarin tapi keliling. Ini semua di tier 1, kemudian juga kita lakukan perkuatan di tier 2 dan tier 3-nya. Ini bukan diperbaiki ya Mas, ya kita perkuat karena desain yang sudah ada kemarin itu sebenarnya sudah standar ya, sesuai dengan load safety dari SNI yang terkait dengan ketentuan untuk pagar atau railing. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya lebih untuk memperkuat dari desain existing. Pihak pengelola Jakarta International Stadium juga akan berkolaborasi dengan anggota Jakmania untuk bekerja sama menjaga stadion yang akan dijadikan home base tim Persija Jakarta. Ian Rahmat, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, petugas Dinas Lingkungan Hidup UPTD Wilayah 2 Kabupaten Bekasi mengangkat ratusan ton sampah yang menyumbat aliran kali Sukaringen. Ratusan ton sampah yang menyumbat aliran kali ini kemudian diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng. Petugas Dinas Lingkungan Hidup UPTD Wilayah 2 Kabupaten Bekasi mulai membersihkan tumpukan berbagai jenis sampah di Kali Sukaringin, Kecamatan Sukawangi. Banyaknya sampah membuat petugas harus mengerahkan satu alat berat serta lebih dari 20 petugas tim biawak guna membantu mengurai sampah. Sedikitnya 100 ton sampah berhasil diangkat dari dasar Kali Sukaringin. Sampah ini kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir Burangkeng dengan 15 truk. Adakan eksekusi sampah liar yang ada di Kecamatan Sukawangi, tepatnya di Desa Sukaringin. Kami bekerjasama dan berkolaborasi dengan Pak Camat, Pak Kepala Desa, SDA, dan dari Provinsi TPOP. Kita berbagi baku untuk mengangkat sampah ini, kita angkut ke TPA Burangkeng. Ada berapa armada yang dikerahkan, kemudian ada berapa petugas yang diterjunkan ke dasar sungai? Kami menurunkan armada 15 armada truk dan satu alat berat dari SDA. Kebetulan di hulunya juga kita udah ada kegiatan dari TPOV, itu satu alat berat juga di sana di hulunya. Kita di hilirnya ini kita progres juga. Jadi nanti kita sambung menyambung biar semua itu permasalahan ini clear. Berbagai jenis sampah ini menumpuk di sepanjang 500 meter aliran sungai. Selain ulah oknum tak bertanggung jawab, sampah ini diduga akibat terbawa arus deras sungai. Kontributor Elsinta TV, Bekasi. Kita beralih ke informasi lain. Petugas Satpol PP Jakarta Pusat menggelar penertiban jalur pedestrian di kawasan Senen. Hasilnya puluhan lapak pedagang kaki lima atau PKL dibongkar petugas serta seorang PMKS diamankan. Mana itunya? Dari mana?
Nggak bisa di rumah, Bu. Boleh, Bu. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS menolak dibawa petugas Satpol PP yang tengah melakukan penertiban pedestrian di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Perempuan yang tak memiliki kartu identitas ini malah histeris dan menolak dibawa petugas ke panti sosial. Petugas juga membongkar dan mengangkut lapak pedagang serta puluhan gerobak yang berada di trotoar maupun jalan pedestrian. Dalam penertiban trotoar serta pedestrian di kawasan Pasar Senen ini, petugas mengamankan lebih dari 50 lapak PKL, belasan sepeda motor, dan seorang PMKS. Ya, gitar ini sebenarnya giat rutin kami. Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat gabung dengan teman-teman dari Kecamatan Senen. Kita lihat sendiri bahwa pengawasan dan pengendalian ketentraman ketertiban umum berkaitan dengan fasilitas pedestrian atau trotoar, kita berikan edukasi dan kita berikan juga penindakan bagi warga masyarakat yang memang masih menggunakan trotoar bukan pada tempatnya. Tempatnya yang diamankan adalah seperti sampah, mereka sampah yang tidak terpakai, bangku-bangku yang sudah tidak terpakai, gerobak-gerobak yang memang ditinggal oleh pemiliknya itu kita amankan. Pada prinsipnya berdagang tidak dilarang, tetapi tempat untuk berdagangnya yang dilarang. Kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan, kami berikan himbauan, kami berikan penindakan. Tetapi kalau memang mereka berdagang pada tempatnya, silakan saja. Operasi dilakukan untuk menciptakan ketertiban umum di wilayah administrasi Jakarta Pusat hingga warga tak lagi terganggu. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.